ketemu lagi sama kita di sini di podcast Indonesia. Apa kabar? Banyak banget yang berubah ya. Oh iya. Chatnya berubah, Oke. ruangannya berubah. Ada mic-nya juga warna-warni berubah. Mic-nya pakai ada rambutnya nih sekarang. Iya, cuma satu yang gak berubah. Apa tuh? Perasaan dia ke gue. Mulai deh. Iya dong. Ini aja ada perubahan. Masa dia gak berubah-berubah sih? Ngomong-ngomong kemana aja kalian? Udah suwindu kan ketemu. Sewindu. Masjid gimana? Hah? Masjid gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lihat dong penampilan barunya. Iya ya. Apa sih yang berubah? Aduh, serba pink kan. Oh, Vinky. Iya dong. Vinky. Iya, kita lagi berbunga-bunga. Cila, kenapa nih berbunga-bunga? Ya, udah musim panen. Bunganya nongol. Kirain berbunga-bunga karena ada sesuatu yang pengen diceritain, Oh, mungkin tentang diri tenang. sendiri gitu. Iya, banyak. Banyak. Emang kita mau bahas apa sih sekarang? Karena karena mic-nya warnanya warna-warni. Warna-warni. Jadi kita bahas tentang Tentang cinta aja, Oh, cinta. tentang- enggak. Ini kan Karena- kesukaan Ica. Enggak, Tapi karena- sebelum mencintai orang lain, cintain dulu diri sendiri. wih, tumben keren itunya, usulannya. Lo udah cintain diri sendiri belum? Oh iya dong, pasti loh. Gue tuh paling cinta sama diri gue sendiri. Oke. Istilahnya tuh me time ya. Iya, itu Iya. juga Jadi salah satu. ada salah satunya kan. Jadi gue tuh pasti punya me time Yang rebus apa yang goreng? yang biasanya yang agak nyemek, tau gak? Mie nyemek. Iya. Agak basah dikit. Enggak, maksudnya kan setiap dari kita kan pasti punya ini ya, punya waktu tertentu yang pengen kita tuh spesial lah untuk diri kita sendiri. Me time kan? Bener kan? Me time? Betul, me time. Me time. Itu yang gak boleh dilewati. Iya, Sebetulnya. Nah, me time, kita ngomongin me time dulu deh. Me time itu kan bagian dari salah satu mencintai diri sendiri ya. Karena kan waktu itu adalah digunakan full untuk menyenangkan diri kita sendiri. Untuk healing, Benar. ya kan? Terus untuk Healingnya juga macam-macam ya kan caranya. iya, untuk refreshing. Tapi sebelum kita masuk ke mencintai diri sendiri nih. Oke. Dalam 1 minggu, Senin sampai Minggu, Mm-mm. kita udah termasuk mencintai diri sendiri belum? Apa kita terlalu sibuk untuk mencari uang? Karena kan mungkin Oke. kalau yang udah berkeluarga sibuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak dan segala macam, sibuk kerja dan segala macam kan. Ya. Tapi apakah untuk diri sendirinya udah terpenuhi atau belum? Kategorinya apa dulu nih? Ya Kalau- apa Ya aja. luas lah. Luas ya, Apa oke. aja? Apa aja. Kalau gue biasa salah satu bukan tradisi ya, tapi lebih ke gue tuh dalam satu hari tuh harus ada waktu untuk gue nyenengin diri gue sendiri. Oh lu tipenya gitu. Iya, gue setiap hari harus ada nih. Nah biasanya tuh waktu-waktunya itu adalah kalau pagi itu gue tuh harus bisa meluk, nyium anak gue. Oh. Yang si kecil itu. Iya, Aisyah. semuanya Aisyah. lah Aisyah, yang paling kecil. Minimal pokoknya gue harus dapat pelukan dari dia. Itu buat mood booster gue pagi. Gitu. Nah, sama malam biasanya. Tapi kalau misalkan di perjalanan gitu kan, ya salah satu buat nyenenginnya adalah ya gue dengerin musik. Musik-musik gue. Jadi meskipun keadaannya lagi macet atau keadaannya lagi nggak enak lah di jalan, minimal musik. Gitu, Berarti gitu. Mas Tit nih tipe yang simple, yang sederhana ya. Sederhana. Bahkan meluk anak aja udah jadi bagian dari Iya. membahagiakan diri Iya. sendiri. Anak siapa bang? Anak saya lah bang. Masa anak kirain tetangga. Terus istrinya gak dipeluk Mas? Itu biasanya sebelum subuh. Oh gitu. Oh gitu. Gimana? Ya, Sebelum aduh. Tahajud ya, pas tahajud. Oh iya dong. Jadi kita tuh ngajak bareng. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Baru setelah tahajud bang. Oh gitu. Soalnya dingin Apa tidur? ya. Masak nasi. Oh, masak nasi. Bang, jangan mancing-mancing bang. Ini untuk Gak mancing usia. saya gak nanya doang. Kenapa sih Mas Tit mancing kemana emang? Iya, dia mancing-mancing mulu sih. Enggak, Anda Udah jelas nih umurnya. lagi sensitif banget, kenapa sih? Enggak, lagi berbunga-bunga bang. Enggak sensitif bang. Enggak, itu dia sensitif karena pakai baju pink. Oh, Iya, kayak ada gejolak gitu di dalam. oh dada jadi dia. mistit lagi dong berarti. Enggak. Udah Udahlah cukup lah dibotakin ya. sekali gue. Aduh, DM-nya masuknya jadi aneh-aneh tuh. Gara-gara kemarin. Oh makin banyak fans sekarang. Iya dong. Iya dong. Fans. Kalau Kak Ika sendiri gimana?
treatmentnya apa? Misalnya untuk mencintai diri sendiri. Yang nggak boleh dilewatin itu ke salon. Dalam Setiap hari? sebulan enggak. Oh. Sebulan tuh minimal sekali lah. Oh, ini tadi pertanyaannya Ica kan dari Senin sampai Minggu ya. Oke. Maksudnya Ada hari daily-nya tuh kayak daily-nya tuh gimana? kayak gimana? Kalau misalnya Kalau Ika tuh paling ini aja sih, push rank. enggak main sama anak-anak. Kirain push rank. Main sama anak kecil kan, ponakan banyak tuh. Ngeliat dia seneng tuh udah kayak mood booster banget gitu. Iya. Itu aja sih, masih simple. Tapi kalau misalnya udah bosen, udah apa ya pengennya sih sendiri aja di kamar gitu. Nggak mau diganggu. Introvert ya. Introvert. Interpret dia. Ya kayak gitu. Kalau Ica? Nah, Daily. ini yang kadang gue suka bingung. Kenapa tuh? Karena gue udah mencintai diri gue sendiri belum ya? Karena kadang setiap hari tuh kayak gue udah capek misalkan nih. Gue cuma pengennya apa? Tiduran di kasur udah. Simple banget. Tiduran di kasur dalam arti gue pengen badan gue tuh gak capek. Nah makanya gue sekarang karena pas banget kita lagi ngebahas tentang self love, gue tuh bingung. Kenapa tuh? Gue tuh udah mencintai diri gue sendiri belum sih dalam 1 minggu ini? Oke, kita Gitu sekarang loh. kita jabarin dulu nih. Iya, Maksudnya iya. Coba. mencintai itu kayak maksudnya kayak gimana nih? Kalau misalnya ke diri sendiri untuk misalnya untuk sehari-hari deh, kayak Oke. untuk me time, gue aja belum tahu gue harus ngapain Oke. untuk mencintai diri sendiri. Berarti kan gue belum mengenal diri gue sendiri dong. Oke. Apalagi orang lain ya. Nah makanya kan, Nah, Jadi mau diakhiri aja pembicaraan kita ini. gak justru kita kulik. Oh kita kulik. kulik. Siap. Biar makin ngerti ya. Karena pasti banyak deh orang-orang di sana tuh pada nggak ngeh semua. Oke. Ternyata Iya. mereka belum ada self love ke diri mereka sendiri gitu loh. makanya Ya kan? dijabarin Mencintai dulu. diri sendiri. Dijabarin benar. yang tadi gue bilang mencintai itu yang kayak gimana kategorinya. Misalnya nih refreshing lagi pikiran kita. Mencintai itu ya. Kata-kata mencintai diri sendiri itu apa namanya self love healing diri kita, refreshing diri kita atau menyembuhkan kelelahan kita bisa juga kan. Tapi menurut kategorinya. Ika kalau self love itu yang pertama kali adalah kita harus pahamin dulu diri kita sendiri. Yang pertama kayak mental kita nih. Misalnya kita nih lagi ngerasain apa? Ya. Misalnya lagi marah. Oh iya lagi marah banget nih. Nih harus gimana nih caranya biar jadi mahamin dulu diri sendiri gitu. Memahami diri Jangan sendiri. sampai kita marah. Enggak kok gue nggak marah. Enggak gue nggak Oh, marah. Gitu. denial. Kayak gitu tuh. Iya, Tapi iya, iya. sebenarnya kalau kita nerima, kalau kita lagi marah, kita lagi sedih, ya kita tuh berusaha untuk memahami diri kita sendiri nggak sih kayak gitu? Iya Benar. benar. Benar Iya kan? banget. Gue setuju. Nah, iya Jadi, maksudnya kalau udah kayak gitu, baru nanti kita baru tahu cari cara gimana sih yang kesukaan kita, ya kan? Iya. Nah, kalau dari gue sendiri sih, gue paling simpel sih sebenarnya. Maksudnya gue tahu bagaimana gue harus ngerubah mood gue yang tadinya misalkan tadi nih lagi emosi, lagi marah. Gue biasanya tuh pegangannya nih, pegangan lagi, musik, makanan. Makan ya. Tapi kayak Musik, semua orang makanan. rata-rata ya Gitu makan. sih ya. Iya, tapi maksudnya tuh ada ini tertentu. Misalkan contoh gini nih, dalam ini daily ya, kita ngomong daily ya. Kalau misalkan pas lagi nemu, gue kayaknya lagi suntuk banget nih, gitu kan. Gue harus healing nih. Entah lagi di jalan atau di rumah, minimal nih, gue senengnya makannya apa nih? Misalkan gue pengen makan Indomie, gue langsung pokoknya Indominya harus yang kayak gini, gitu kan. Minumnya ntar harus kopi, misalnya gitu kan. Terus sambil makan sambil minum kopi, gue sambil baca komik atau sambil nonton anime apa segala macem, sambil dengerin musik. Cukup misalnya sampai setengah jam atau 1 jam lah paling lama. Gue paling kayak gitu doang setelan gue, setelan supaya gue moodnya balik lagi. Balik lagi. Gitu. Nah di jalan pun juga sama. Misalnya gue lagi bete, lagi suntuk segala macam. Gue cari tempat. Gue kayaknya harus kesini nih. Even itu cuman warung kopi. Tapi gue udah langsung nyetel di kepala gue. Gue kalau minum kopinya ini sambil nyemil ini sambil baca berita misalnya segala macam itu udah cukup buat nyembuhin sementara dulu nih. Berarti ini tanda-tanda Gitu. yang mengerti diri Diri sendiri, nih, benar. caranya Benar. gimana. Makasih. Karena kalau kita nggak ngerti diri kita sendiri, tapi kita sibuk mau ngertiin orang lain, ya nggak sih? Itu kan jadinya kita nanti malah jadi terjerumus ke toxic relationship, ya nggak sih? Asik. Betul banget, betul banget. Ya nggak sih? Misalnya gini Mas Tit, Iya. gue misalkan gue kan nggak ngerti nih sama diri gue sendiri. Iya. Gue suka sama orang
Dan gue selalu mendului apapun, maksudnya Orang mendahulukan dia gitu loh. Dia mau apa, Tapi padahal gue tuh nahan, gue nggak bisa kayak gini. Tapi karena gue suka sama dia, gue pengen nyenengin dia. Nah, jadi jatuhnya adalah ya lo ngelakuin itu buat dia, tapi lo lupa sama diri lo sendiri. Tapi kalau menurut gue ya mungkin bukan bicara pengalaman ya, tapi yang udah gue rasain kali ya. Gue pernah di fase itu. Jadi gue selalu mendulukan orang lain terus itu kan. Gue pernah di fase itu. Gue juga pernah kayak gitu. Ya kan? Dulukan. Tapi balik lagi nih. Ada satu titik yang bikin kita tuh jadi kayak gila. Oh gue gak ada ya waktu buat gue sendiri ya. Ya pasti begitu. Iya, gue juga tuh pernah tuh kayak gitu tuh pernah. Berbulan-bulan kayak gitu kan ngerasain untuk ya udahlah kalau orang marah dikit udah kita ngalah, udah diem. Terus kita maksudnya nggak merhatiin diri sendiri nih posisinya itu. Ya udahlah yang penting dia senang, ya udahlah nggak apa. Terus tahu-tahu di satu titik gimana malam-malam kok tiba-tiba gue kayak capek banget ya. Aduh capek banget ya. Kok kayak nggak ada yang ngertiin gue ya gitu kan. Terus tiba-tiba nangis gitu. Masa ngalah terus? Gak lah, gak mau gini lagi ya, terserah, pokoknya terserah gue, tenang kayak gitu jadinya. Karena sadar kok kayaknya gue selama ini gak sayang sama diri gue sendiri. Nah, ya itu kan? penting loh, maksudnya gue pun akhirnya mengenali diri sendiri dan gue harus bisa nyenengin diri sendiri pun juga karena proses kan, yang tadi kan. Tapi harus segera dimulai kalau menurut gue ya, karena kalau nggak bisa jadi sakit loh. Ya jadi itu penyakit. karena itu Mastin dia. kan lebih ngerti diri dia sendiri. Kadang kan kita posisinya kan kadang nggak ngeh ya. Nggak ngeh. Karena kita pengennya ya udahlah nggak mau aman aja gitu loh. Kita mikirnya kadang mau aman aja. Jadi gimana caranya lo seneng ya udahlah gue nggak masalah. Udah karena ngalah jadi numpuk ya kan? Jadi numpuk. Sampai kayak gini, sesimpel gini loh, misalnya nih. Di jalan ini udah numpuk nih, udah stres, udah capek segala macam. Apalagi kalau misalnya pas lagi ada trouble, ada masalah di kerjaan. Itu di perjalanan pulang, itu udah langsung nyeting. Gue sampai rumah harus main sama anak gue yang kecil. Gue udah pokoknya gimana caranya gue harus bisa ngelihat dia ketawa. Ketawa yang ngakak segala macam. Jadi secapek apapun gue pulang, gue cuma pengen gak apa-apa deh bikin dia ketawa. Begitu dia udah ketawa sesuai dengan apa yang gue pengen, itu gue langsung bisa sembuh. Bisa langsung sembuh. Nah itu maksud gue sesimpel itu. Beda ya pemikiran dewasa. Kalau udah dewasa emang lain. Dan mungkin itu jatuhnya jadi kayak kesugesti ke diri lo sendiri kan. Nah waktu lagi belum punya anak juga gitu, gue cari anak orang nih. Serem banget dicari anak orang. Bapak serem ya Pak? Bu saya pinjem bu anaknya bu. Iya serem. Agak serem gitu loh. Kenapa Pak? Saya mau healing nih. Sama saya aja deh katanya gitu. Ya Ya Allah. Dan menurut gue gini, kalau misalkan ada orang yang misalnya kalau kita sering lihat nih, dia boros banget ya, beli segala macam dan itu bisa jadi dia mencintai diri dia sendiri begitu. Misalnya kayak biarin gue mau ngabisin duit gue mau pakai buat beli-beli barang lah atau mau perawatan lah apa segala macam dan itu menurut gue itu bagian dari dia mencintai diri dia sendiri. Iya. Kayak Ika tipikal kayak gitu nggak? Suka belanja-belanja untuk diri sendiri? Kalau Ika nggak gampang untuk belanja ya. Pokoknya kalau perlu, enggak serius. Kalau perlu baru beli gitu. Oh berdasarkan kalau perlu. Iya bukan yang karena cuma atas Gak dasar kayak lo seneng. hedon. Bukan yang karena atas dasar cuma pengen senang-senang aja abis itu nggak kepake. Enggak. Jadi masih ada mikirnya lah. Ya, mendingan gue dong hedon. Daripada lo Kenapa? bedon. Akal. Tapi bener. Iya. Tapi emang sih nggak semua perempuan kayak gitu. Emang lo nggak suka belanja? Biasanya cewek-cewek pada demen belanja. Ya Berdasarkan demen, keperluan ya? belanja tuh demen. Cuma kalau emang Atau misalnya nunggu yang ada yang traktir. enggak loh. enggak. Kalau misalkan emang belum perlu ngapain beli? Begitu Iya, ya? buang-buang duit gak sih? Kalau gue mah enggak deh. Maksudnya bukan Ya lo kan artinya- rempong. Kagak maksud Kan lo gue. hedon tahu, kan lo hedon. Beda tipis nih. Gue lebih ke bedon gitu. Maksud gue gini, misalkan contoh nih. Gue kan emang maniak sama komik ya. Jadi gue nggak berapapun misalkan nih, hari ini gue lagi megang duit, taruhlah misalkan 50.000 nih, iseng ke taruh di toko mana? buku, Taruh di mana? kantong lah, masa diselipan. Nah misalkan gue ke toko buku nih, toko buku, komik yang terbaru keluar nih, itu bisa langsung gue belanjain loh, tanpa gue ngeliat yang Sama kebutuhan. kok. Oh, dia juga dulu pecinta komik. Iya nggak maksudnya sampai Batuk segitunya. mulu berarti dulu. Komiks ya. Komiks itu Bapak. Nah, tapi karena dulu kan suka itu tuh beli komik juga. Batuk ya?
Dia kalau nggak salah Saya rasa matiin peppermint. mic-nya nih. Iya, maaf. Iya, rasa peppermint. Peppermint. Oh iya, peppermint. Ya. Terus habis itu sejak ada webtoon, sejak apa ya nggak beli lagi. Nggak seru. Seru lah. Seruannya- Ya suka-suka, dia kan cara mencintai diri dia kan kayak begitu. Kenapa lo yang sewot? Nah, yang sewot lu dah. Marahin Ca. Kayaknya sewot lu dah. Oh iya, saya yang sewot, maaf. Tapi emang bener tahu. Iya, maksudnya gue sampai segitunya. Ya itu kan tadi gue bilang, karena gue tahu dengan hanya komik aja gue bisa bahagia gitu loh. Bener. Bayangin aja misalkan. Bentar. Oh, kenapa bang? Bayangin dulu. Tahu nih, dari episode kapan suruh bayangin mulu. Maaf pemirsa yang jadi Ini sebenarnya belajar theater of mind ya. Kayaknya. Iya, cuma sekedar gitu dong. Atau yang paling simpel deh. Tapi gue ngerti Mas Tit soal apa yang lo lakuin. Itu tuh kayak lebih ke hobi. Cowok kan hobinya banyak nih. Dia kayaknya melakukan banyak hal yang menurut orang itu gak penting gitu loh. Ya kan? Duitnya itu habisnya ke situ tuh. Ini gue demen nih, ada yang Kayak dukung nih. enggak, masalahnya gue juga sama gitu. Membeli bagus, sesuatu Bang. yang dianggap orang itu, ih apaan sih gak penting banget gitu. Tapi buat kita itu tuh hal yang membahagiakan gitu loh. Setuju, Ya kan? Gue demen nih. Lanjut bang. Gocap dah. Oh ternyata gitu. rumah Lagi akur tuh, tangganya, rumah tangganya udah ada. Iya Kamu dong. jangan framing terus deh. Nanti dia nggak fakta sama pendengar. Tapi kalau gue dibandingkan gue belanja baju sepatu gitu ya, gue kayak lebih seneng tuh Makan. untuk belanja makan. Jadi berapapun harga tuh makanan gue beli. Ah, itu juga sama. Daripada gue Juga beli sama. baju Itu yang juga mahal sama. istilahnya Sama. gitu. Bener-bener. Sama. Sama Bener. kayak misalkan gue Lebih gak sayang gak sih? Iya. Lebih gak sayang kalau beli makanan daripada beli barang. Jadi gue udah melupakan tuh apa yang namanya kolesterol. Gak peduli, yang penting gue harus makan Jangan itu. begitu Mas. Jangan Misalkan, begitu, Mas. misal. Ingat Ingat umur. anak-anak istri, masa depan Ingat, Anda anak itu masih panjang. kecil. Iya Aisyah, Tolong kan lebih mau TK. dijaga. Katanya harus sayang sama diri sendiri. Makanya. Itu kan saya sama diri sendiri. Jadi sekarang udah berapa kilo beratnya? Udah turun belum Mas Tit? Alhamdulillah turun. Berapa? 4. Gram. Kok kamu tahu? Iya, tahu lah. Ah, bagus. Itu pun juga habis Soalnya mandi. soalnya kasat mata gitu. Kasat mata banget. Iya, 4 gram itu setiap habis mandi tuh turun pasti. Oh, gitu. Daki jangan-jangan itu ya. Berarti daki semua ini. Iya. Ya ampun. Kan sayang sama diri Ada sendiri. sama Chris Wittit itu kan jatuh. Itu lagi. Bukan bang, yang paling berat itu takupol. Karena dia di ujung kaki. Kenapa sih kalian ini loh? Iya kan? Coba dicongkel. Kan dari congkel pas mandi. Ya kan kalau gunting kuku kan dicongkel. Itu kan collector edition jadi gak dihilangin. Takupol. Maaf ya pemirsa yang budiman. Tahu Budi nih. lagi disebut. Dan kalau misalkan kayak yang suka koleksi-koleksi, ada tuh kayak Apa tuh? action figure. Oh gue banyak gitu. Nah itu juga salah satu mencintai diri sendiri. Iya. Jadi sebenarnya mencintai diri sendiri tuh banyak ya. Enggak itu mencintai pedagang sebenarnya. Soalnya kan kita bully kan Bukan, itu pedagang. mencintai diri sendiri Iya. dan membantu UMKM yang sedang berjalan. Iya masalahnya bukan UMKM yang jualan, itu orang-orang pedagang besar iya. Iya sih. Gitulah. Mas, mantap beli lagi mas saya kasih bonus gitu, pedagangnya parah banget. Kamu cintai pedagang itu bukan diri sendiri itu. Mas sayang sama diri sendiri ya mas ya kata pedagangnya gitu. Enggak saya sama uang katanya. Nah itu komik kayak gitu kan, makanan itu juga sama, makanan juga Iya, kadang kan tuh, Ini. kadang gini, kalau misalkan kayak perawatan, misalkan lagi mau facial perawatan. atau apa gitu, kita malah kayak nggak sayang ya sama duit kalau misalkan ya udah deh harganya misalkan segitu gitu, hampir sejuta. Tapi kan itu ada bentuknya gitu. Kalau facial ke salon itu kan kita ngerasa puas dengan hasilnya gitu kan. Iya, Lihat, tapi ih, kan bersih. kalau Cuman misalkan- ada hal yang lo lakuin terus kayak nggak ada bekasnya gitu loh, ngerti gak sih? Maksudnya gini loh bang, kalau misalkan kita facial itu kan facial kan harus rutin kan. Misalkan kita sebulan udah facial nih, Ah. terus kita nggak perawatan lagi, terus kayak sayang nggak sih? Harusnya kan begitu. Oh gitu. Kalau ini kayak gue nggak sayang gitu loh. Oh. Jadi duitnya kayak habis di situ juga nggak masalah kalau Oh gue gitu. Jadi selama ini habis di situ duitnya. Habisnya di situ. Lebih banyak di makanan sih. Oh iya iya. Ika gitu juga. Enggak. Oh enggak. kayak gimana? Diajanin ini ponakan dia. Tante yang baik. Percaya nggak percaya deh? Enggak percaya gua. Ya kan lo yang nanya percaya apa Kan nggak percaya. baru Gua nggak ikan akur nih. udah ribut Iya, lagi. tahu nih, Ah. Aduh. Jangan cemburu gitu dong, biasa aja. Terus Bang baru mau nyaut nih bang. Yang bener. Terus. Percaya nggak percaya? nggak percaya. Timpuk lo. Dia kan Mas, minum dulu nih. Apa itu? Hand sanitizer. Kita menjajani orang lain misalkan kayak keponakan Jajan, segala macam itu kayak ada rasa kebahagiaan sendiri. bukan bahagia apa sih kayak kepuasan sama Lega. Apalagi kalau sampai dia senyum ketawa Iya. seneng. Udah Ya. itu. Iya. Happy banget. meskipun paling gampang nih contoh nih anak gue lagi seneng naik sepeda listrik. Setrum nggak?
Hah? Enggak dong. Ya jangan jangan dong. Lo kan nanya, kenapa sih kalian tuh? Nanya doang. Boleh kayak Oh, gitu. nanya. Oke. Soalnya dia pakai sendal jepit yang karet bang, jadi Sakit dong kejepit. iya sakit. Sendal Tapi ditahan. jepit. Tapi Karet ditahan. capek ya ngomong sama kamu. Bukan karet yang jepret bang, beda. Ladenin aja nggak apa-apa. Mumpung lagi nggak ada yang nemenin. Tadi waktu belum rekam katanya gue suruh begini. Sekarang begini. Apa sih gak ada yang ngomong gitu? Itu pede banget gue. Oh, gue tahu yang ngomong siapa? Siapa? Sebel. Ini topinya tadi ngomong. Jayus. Iya kita hargai kok nggak apa-apa. It's okay, it's fine, it's fine. Ente. Iya. Kayak gitu kan anak gue pengen nyewa sepeda listrik. Kita iyain main berapa lama sejam, kita tambahin sejam. Itu ngelihat dia seneng muter-muter kayak gitu aja. Itu kayak udah. Kok lu parah sih dia muter-muter kan? Vertigo kayaknya dia vertigo ya. Muter-muter. Malah seneng muntah lah Bang, anak lu. episode Mana sih? episode hari ini cukup sampai sini aja bang. Daripada gue vertigo nih bang, gue udah mulai tensi nih. Muter-muter lu seneng. Oke, Pusing kayaknya lah, oke. Bang. Kemana lu? Buat penonton pemirsa di rumah, nih kayaknya saya udah waktunya harus me time nih. Nih saya udah mulai kepancing nih. Oh, udah mulai Iya naik nih. ya Emang kamu darahnya. ikan? Pelet mana pelet? Nih saya mau ngangap nih. Emang dia gak cinta harus dipelet? Emang cinta harus main pelet ya? Ini kali udah 2023 kali. Gue ulang ah yang Ya kemarin kan, nah. pelet gak apa-apa. Iya bisa dibeli di Tokopedia lagi. Gue ulang ah yang kemarin nah. Apa? Tatapanmu setajam. Pelet. Bisa tolong fokus ya? Oh iya fokus. Oke. Itu kan bagian dari kita mencintai diri Iya, sendiri Bang. ya. Lu sirik amat sih bang. Bikin orang kesel masalahnya. Itu terserah Itu lu. urusan Urusan lo. Yang penting kan kita mengutamakan diri sendiri. Ya udah saya stop ya. 3, 2, 1. EGP. Iya apa sih EGP? Apaan sih? Mas Yang- ini yang- 2023 Iya, mas. Mas. Bukan 1999 deh. Yang di TikTok itu Apa tuh? EGP bagian depannya. Apaan? Enggak main FYP. TikTok. Oh, FYP. Apa Jauh FYP? banget. Oh. Mendingan EGP. Ya udah sih lanjutin ini. Oke. Tanya dong Terus EGP jadi apa sih? gimana? Gitu. Minta ditanya dia. Terus Ini sebenarnya Nah bagian sekarang dari gini healing deh, nih. kita apaan? mengkerucut aja deh. Oke. Ya mengkerucut. Ya. Ya Cuman dari kan? tadi apaan? Tabung ya? Yang tadi iya, jajar Mas bisa kecap. tolong jangan bercanda terus Mas ya. Tahu. Kita mengkerucut self love Bang ini boleh dilempar. Jangan. Belum di review. Belum di review. kita mengkerucut Oke. self love Oke. di dalam suatu hubungan. Ini kenapa Tadi dia kan- kesana terus sih? Bukan, Hubungan terus. karena kan Tadi kan diri sendiri. tadi kan gue sempat bahas sedikit tuh masuk ke toxic relationship. Heeh. Shit ya kan. Menjadi shit karena Artinya tidak apa sih? karena Kayak shit, tidak karena iya. kayak shit. Nah, karena kan kalau kita berhubungan sama orang pacaran gitu misalnya, kan kita kan ada dua orang nih, si Oke. dia dan si aku, ya kan? Si Ano ya. Nah, itu tuh pasti sering banget terjebak di suatu hubungan yang tidak tidak gitu. Tahu nggak? Ngerti kan tapi maksud gue? Pengen gue balik Habis lu ngapain sih begini-begini? Lu mau ngajak gue tiktokan? Iya maksudnya terus. maksudnya pasti kan pernah terjebak di hubungan yang tidak sehat, Iya. yang ujung-ujungnya Gak pernah kan olahraga berarti kan? soalnya dia makan junk food bang. Junk food. Jauh. Kayak yang tadi ya. Bisa diam? Saya ingin bicara. Hampir jatuh. Ya jadi aduh tuh Oke. gue lepas. Ya pokoknya intinya gitu. Nah menghadapinya gimana dan coba kita telaah misalkan dalam suatu hubungan. Diksi Anda banyak sekali dari tadi saya Iya. perhatikan. Ini berarti untuk hubungan nih ya? Iya. Bukan diri sendiri ya? Ya based on diri sendiri. Oke, kita bicara Atau tentang kita ngomongin yang lagi sekarang orang-orang sekarang kan Oke. banyak yang aku tuh nggak apa-apa deh digebukin gitu asal sama kamu itu kan tidak mencintai diri sendiri dong. Goblok gitu. Itu lebih ke Itu lebih ke bedon. iya Bedon. GBLK Bedon. kan itu. Iya, bedon. GBLK. Goblok maksudnya. Gelora Bung Karno. Bung Karno. Nyambung. Gelora Bung Karno kan? Iya. 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 Coba Kalau untuk gimana? hubungan ya, kalau untuk hubungan. Ini kita berarti bukan personal ya, bukan pribadi Harusnya ya. tuh kalau tanya Masid bagian terakhir. Oh iya. Soalnya dia paling berbobot gitu. Asik. Oh iya iya. Ya Kita udah, coba Kak Ika. Berarti dari yang gak berbobot dulu ya. Maksudnya Perasaan kita berbobot bobotnya semua. memang lebih berat gitu. Lebih bobotnya berat. Iya, iya. dia gue bener. Beratan siapa sih? Abang apa Mas Tit? Dia. Oh dia ya.
Dia Dia Saya lebih harus berat. healing sekarang kayak Coba menurut Gimana? Kak Ika gimana? Kayak contoh kasus deh, kita ambil contoh kasus, ada hubungan pacaran. Iya. Yang kita sering temuin di media sosial, mereka udah pacaran lama banget. Terus ceweknya ini udah melakukan kekerasan dalam hubungan pacaran tuh selama misalkan 5 tahun berjalan, di tahun ketiga sampai kelima itu ceweknya yang melakukan kekerasan. cowoknya melakukan kekerasan ke cewek. Oh, Ya Tapi kan? kan banyak kan cewek yang melakukan kekerasan juga. Banyak. ada. Ya pokoknya ini terserah mau dari si cewek apa dari si cowok gitu. Tapi kenapa dia tetap mau bertahan? Kalau emang berarti apakah dia emang tidak mencintai diri sendiri? Tapi di satu sisi dia juga kayak misalkan mau pergi healing, itu kan bagian dari mencintai diri sendiri kan. Mau belanja, mau segala macem. Ya kalau menurut aku, menurut gue, sebenarnya cewek yang kayak gitu tuh mungkin karena cewek tuh kan lebih mikir pakai apa, lebih ngedulin perasaan dibanding logika dia kan. Jadi kadang kalau udah sih pasti Kenapa sih? gue lagi minum. Ya udah jadi lihat. Minumnya so iye banget. Mau sini saya suapin. Eh. Pakai sendok teh. Ya, Oke. terus Ya jadi karena dia duluin perasaan dia, jadi mungkin dia Masjid bisa tolong keluar dulu ya Masjid. Gantian ya. Dia. Oke, terus ya jadi karena cewek ngeduluin perasaan dia, jadi pas dia untuk dia mungkin gini, mungkin dia pas lagi galau itu, gue nggak mau lagi sama dia, tapi kalau nggak sama dia, gue nggak bisa kalau nggak ada dia gitu. Jadi Terlalu mendahului perasaan soalnya. Iya, jadi dia tuh logika dia yang tadinya udah menolak di hati dia, sebenarnya nolak dia udah nggak mau sama dia, tapi karena dia terlalu bucin, ya kan, terlalu dia mikirin perasaan dia itu, karena dia pikir ya dia tuh kayak udah 15 kali kayak ngomong dia. mau dihitung sama dia. ya jadi dia intinya dia jadi nggak ini ya. jadi dia udah nggak mikirin lagi perasaan dia karena menurut dia kebahagiaan dia tuh ada di cowok itu gitu. Jadi Makanya sih penting banget harus mulai sadar tentang sayang sama diri sendiri itu untuk itu karena Ngaruh ke hubungan ya biar lebih sehat juga. iya. karena dia pikir gini, kalau gue ketemu sama orang baru kan belum tentu gue bakal sesayang ini sama dia, bisa aja yang kayak Atau gitu. nggak gimana gitu ya. Kan kayak terlalu, ya nggak tahu juga sih karena gue bukan tipe yang kayak gitu, jadi bingung juga sih mau ngejelasinnya kayak gimana. Ya. Coba kalau Ica gimana? Ya karena itu bener karena perasaan. Karena perasaan. Jadi semua Emang tuh lu pernah ngerasain dibutakan kayak gitu juga? orang Dibutakan. cowoknya kasar sama gue, nggak kebalik. Digampar. Dia lulusan WWE loh. S1 WWE. Gak sih, maksud gue kalau misalkan gue lihat dari contoh kasus kayak gitu ya itu karena mungkin udah saling ketergantungan satu sama lain. Terus juga ngerasa kebahagiaan diri yang dia punya, kebahagiaan yang bisa dia dapetin itu ya kalau ngeliat cowoknya bahagia. Ya berarti semua berada di mindset. Kalau misalnya perempuan bisa berpikir perasaan gabung sama logika, gue yakin sih kekerasan dalam hubungan pacaran itu nggak akan bisa terjadi. bisa diminimalisir. Benar, karena kalau kayak gitu kan berarti yang dominan si cowoknya. Kenapa cowok bisa lebih dominan dari cewek? Karena ceweknya ya udah dia terserah kamu. Yang namanya perasaan, Ya kan? ngejalanin hubungan kan harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Kalau udah yang sepihak udah nggak beres. Ya kayak sendal aja lu pakai gede sebelah kan gak enak kan? Biasanya begitu emang, gede sebelah dia. Kakinya gede sebelah soalnya. Kamu sudah memperhatikanku sejauh itu ya? Ya kelihatan gede banget soalnya. Begitu jualan masuk rumah kaki doang. Kayak pisang kipas ya. Pisang kipas, goks. Pisang sisir loh. Satu sisir ya. Ya, jadi pas ngelangkah kakinya 40, yang satu 45. Iya, jadi kakinya ngejebak Jauh banget. Lebar. Jadi kalau menurut gua Emang ada yang nanya tadi? Iya, Ikan nanya pasti. makasih loh, Eka. I love you. Nanti dulu. Gimana? Kok aku enggak? Kamu baikin aku dong, baikin Oke. aku. Oke, Minum dulu. Bang, cium aja keningnya. Ntar juga dia nurut kok. Aduh gak ada pasir di sini. jadi ini Cita yamum ya. pasir lagi debu aja sekalian bang. Oke, gimana Mas Harus Tit? 7 kali kan? Iya. Cita kucing ya. Nih, mungkin bisa diambil ini kali ya, bisa diambil pelajaran dari cerita gua nih.
Gue mungkin dulu bisa dikategorikan kalau sekarang ya toxic mungkin kali dulu ya. Jadi waktu lagi gue masih pacaran sama bini gue nih. Jadi gue kan nggak pernah pacaran ya. Kan gue pernah ceritakan kemarin. Nggak ya. tahu mas. Emang pernah cerita ya? Kemarin. Iya yang kemarin. Episode kemarin. Iya, gue Iya, pura-pura gua- lupa. Oh, biar nyambung ya, biar asik. Oke. Jadi selama sekolah gue gak pernah pacaran, sementara bini gue tuh baru punya banyak pacar lah gitu kan. Nah, terus gue itu cemburuan. Ya mungkin karena gue baru pertama kali kan ngejalanin serius gitu kan. Sementara istri gue enggak, bini gue enggak cemburuan. Jadi waktu itu tuh yang ada adalah gue selalu dalam tanda kutip mengekang nih. Posesif Ya ya. posesif, jatuhnya posesif. Nah sementara akhirnya yang terjadi waktu itu adalah karena gue posesif, istri gue nggak nyaman kan, nggak nyaman nih. Akhirnya yang muncul adalah itu toxic nih, hubungannya jadi nggak nyaman nih. Jadi apa tuh Hubungan selalu toksik ribut. apa sih mas? Ya nggak nikmat aja, nggak beracun. Makan buraya kalau adik mah toksik nih gitu. Iya benar. Karena gini, bawaannya misalkan gini, gue tuh selalu mikir yang aneh-aneh. Oh ntar dia janjian begini nih, oh dia di tempat kerjanya Iya, ntar suzon begini terus nih. Iya jadinya jadinya. kayak gitu terus tuh. Nah sementara istri gue pun selalu bilang, lo kalau emang percaya sama gue ya udah percaya aja. Nah dari situ akhirnya kita komunikasi. Nah itu salah satunya adalah kita komunikasiin. Komunikasi emang. Lu nggak nyamannya di mana, gue nggak nyamannya di mana. Ya udah kita coba deh saling mahamin aja di situ. Tapi kadang juga ada yang saling komunikasi, tapi karena pas di komunikasinya itu ada yang ngejudge duluan, nah itu udah susah tuh. Oke. Ya kan? Iya. Apa hubungannya sama yang tadi masalah self love? Gue akhirnya mulai memikirkan pada saat dia sudah gimana kan gue aneh-aneh nih. Akhirnya gue mikir, oke kayaknya gue harus nyembuhin diri gue nih supaya gue nggak mikir yang aneh-aneh nih. Akhirnya larinya kayak yang tadi gue bilang, gue larinya ke makan, gue larinya. Kirain ke Ustaz minta diruqyah. Katanya mau nyembuhin diri. Enggak. Iya kan? Ketawa dong. Ustaz. Gue gak kepikiran loh, dia tiba-tiba langsung ke situ arahnya loh. Ya terus Iya, ya itu. Jadi gue akhirnya mulai berpikir ke situ tuh nyembuhin. Nah, kesininya pada saat kita udah mulai nikah dengan problematikanya udah mulai banyak. Jadi gue juga bisa ngomong, jadi mengingatkan, inget gak dulu lu ngingetin gue supaya begini nih. Nah sekarang pada saat gue yang mungkin lagi sibuk segala macam, dia mulai mikirnya sama waktu kayak gue dulu gitu kan. Gue coba terapin nih, lo coba begini deh, lo coba cari kesibukan deh, lo coba apa kan disenangnya masak nih, coba lo masak deh, lo coba ini deh. Jadi supaya nyembuhin dirinya sendiri, nggak mikir yang aneh-aneh kayak gitu kan. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi maksudnya supaya kita berdua tuh kompromi dan komunikasi pada saat kita lagi di posisi stres dalam hubungan, kita udah minimal ya, kita udah punya cara nyembuhin diri kita sendiri dulu. Belibet kan gue. Iya, jadi mesti harus apa namanya? Bikin kita tuh udahlah kayak gitu tuh nggak perlu dipikirin dan nggak Iya. perlu itu Kayak diikutin, nggak perlu jadi, diikutin gitu. kita bisa punya pikiran untuk kayak nyadarin ini nggak bener nih, ini nggak bagus nih, gue nggak bisa nih ada di situasi kayak gini terus. Jadi kalau sekarang tuh udah kayak auto. Jadi misalkan kita lagi Auto posisi swing. Autoimun. autoimun. Ketawa dong. Oh masih manual ya, manual. Dipencet dulu. Nggak ada remote-nya. Gak ada, hilang tadi soalnya. Dijual bang. Tinggalan. Jadi Ya, intinya terus? tuh apa sih? Self love tuh intinya apa Jadi jadinya? enggak. Jadi sekarang tuh udah kayak auto, ngerti nggak auto? Auto tuh jadi kayak misalkan kita Jadi udah udah sadar duluan iya, gitu ya. Misalkan dia udah mulai bete nih, misalkan contoh gue lagi misalkan pas lagi ada meeting segala macam, dia nelpon mungkin ada yang mau disampaikan, tapi gue lagi bilang, "Tar ya, lagi meeting belum selesai nih." Dia bete nih. Nah, karena kita udah sering ngomong diskusi segala macam, pada saat dia lagi mulai bete, mulai stres gitu kan, dia udah tahu auto, udah gue masak aja deh ke dapur deh. Jadi langsung, untuk menghilangkan itunya diri dia sendiri, dia cari kesibukan yang menyenangkan hatinya. Tapi kan itu kan untuk versi yang Berumah tangga. istrinya Iya, kan. hubungan ya, hubungan kan. hubungan. Nah, berarti kan kalau udah saling komunikasi harusnya tahu dong kalau misalnya Masjid ngelakuin ini dia pasti bakal bete. tahu. Tahu kan? Jadi sebelumnya itu Masjid ngomong nggak? ngomong. Maaf ya, jangan bete dulu gitu. Iya, contohnya kayak gini, kayak kemarin deh misalkan kita lagi Jadi kayak jalan-jalan. lebih peka lagi gitu kan sama istrinya Iya. jadinya. Ya contoh kayak kemarin kita lagi jalan-jalan ke mall Peka misalnya tuh gitu emang kan. susah ya. Peka.
Jalan-jalan ke mall terus Ini lagi jalan-jalan ke mall nih gitu kan. Nah, ada yang jual lato-lato nggak di mall? nggak ada, yang main banyak. Awalnya sih kan gue cuman pengen, karena anak gue ada yang udah mau ujian kan, kita ke toko buku yuk. Tapi sebenarnya tuh gue yang pengen belanja. Beli Nggak, komik. komik. Tapi karena bini gue udah tahu, dibiarin. Jadi gue pengen beli komik. Paling cuman gini, beli berapa? Paling cuman gitu doang, beli segini. Oh ya udah, jangan lupa tuh beliin buat anaknya komiknya. Jadi udah tahu. Maksudnya gue pasti lagi buat stress release gue tuh nyetok komik gitu. Oh berarti lo minta izin? Tipe-tipe kalau suami minta izin? Enggak. Kok tadi izin? Kan Karena istrinya udah ikut, udah lihat. udah tahu. Jadi gue ke situ, istri gue tahu pasti belokin ntar nih ke rak komik, udah tahu. Kerak-kerak komik. Iya, rak komik kan udah tahu gitu. Bahkan gue ngajak anak gue sini, kamu mau komik yang mana? Bisa banget bapaknya. Iya dong. Anaknya ditumbal lagi. Baru habis itu deh gantian kan dia yang ngomong. Kalau sekarang udah kita bertiga. Kalau dari Bang Irwan, Pak produser gimana? Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah mencintai diri sendiri. mencintai diri sendiri tuh sebenarnya apa sih? Self love itu kayak gimana? Iya. Kalau dari mungkin dari pengalaman Lu Abang. terlalu banyak mencintai orang lain sih bang. Lebih banget. Hatinya banyak banget ya. Gokil, gombal kayaknya ya. Gombal. Apa, atau kembali apa? Ya Bagaimana? Gimana? Abang mencintai diri sendiri itu kayak gimana sih? Oh, ya jadi biar banyak. aku tuh lebih tahu gitu loh. Ya udah deh, aku Biar nggak nggak jadi ngasih tahu. ribut, biar nggak ribut terus ya. Iya. Aku nggak jadi ngasih tahu deh. Makin insecure aku soalnya. Mencintai diri sendiri ya. Mencintai diri sendiri ya, itu dengan cara melakukan sesuatu yang bisa membuat kita senang. Betul. Ya itu kan umum banget jawabannya. Iya, memang pengen jawabannya kayak apa? Spesifik dong. Spesifik Iya oke. dong. Yang Contohnya. dilakukan maksudnya. Yang dilakukan atau mungkin yang tadi tuh yang contoh kasus tadi yang cewek sampai ada kasus ini deh, kalau enggak kasus-kasus di mana adanya KDRT, Nah, di mana itu- adanya yang udah deh gue jual semua barang Gue gue. punya pandangan berbeda sebenarnya. Kayak misalkan ada, ini gue nggak akan bilang si ceweknya yang KDRT versus cowoknya KDRT Iya, ya, karena pokoknya menurut salah gue satu ini, dari itu. ini tuh fair aja gitu, bahwa pada saat ada seorang merasa dia tidak bisa lepas dari orang lain, menurut gue dia krisis kepercayaan diri. Krisis Kepercayaan diri, Kepercayaan dan dia diri. tidak percaya dirinya sendiri, dan dia tidak percaya dia bisa mendapatkan lebih baik, makanya dia tidak mau melepaskan apa yang dia punya, Oke. gitu. Dan dia tidak bisa keluar dari zona nyaman. Itu aja sih, dia lupa bahwa sebenarnya dia itu mampu. Dia itu nggak, kepercayaan diri itu yang merasa diri dia cuman dia yang bisa nerima kita gitu. Itu yang bikin pada akhirnya itu yang pada akhirnya bikin dia Kenapa sih, Bang? emang begini ya di sini kalau ngomong di distract terus ya. Enggak. Jadi begini. biar nggak ke distract. Iya. Kalau nggak gini bang, jadi begini kan kalau misalkan ngomongnya merem. Kayak orang cacingan ya jadi gini gitu. Itu sih maksudnya, itu dia pasti ada krisis kepercayaan diri karena merasa yang bisa nerima cuma dia doang gitu loh. Iya. Itu memang orang seperti itu memang. Tapi banyak pada akhirnya orang ada di posisi itu, ada di satu titik di mana dia akhirnya berani untuk ngambil putusan gitu loh. Udah capek banget. Udah capek banget. Iya, kayaknya. kenapa ya manusia Kenapa harus telat begitu? gitu Iya, kenapa harus begitu terus ya? Udah Ya memang udah didesainnya alamiah, begitu kan. Udah alamiah sih itu mah. Oh, Proses gitu. kayak gitu alamiah. Blueprintnya memang begitu manusia itu. Tinggal tergantung Blueprint. seberapa cepatnya. Blueprint. Tinggal tergantung seberapa cepat dia sadar itu doang. Mas Dit, aku boleh lanjut? Iya. Boleh. Jadi gitu. Iya. Kekeh bang, kekeh. Jadi apa spesifiknya tadi? Spesifiknya? Enggak, kita mengomentari soal yang Oh, tadi iya, kan. tadi dulu. Kenapa orang dia masih bisa bertahan itu karena dia tidak ada kepercayaan diri aja bahwa dia itu bisa lebih dari itu. Terus kalau bagaimana mencintai diri sendiri, banyak melakukan apa yang kita suka gitu. Kalau gua ngapain ya? Nelfonin orang-orang. Itulah. Gak pernah. Ini apa dengerin lagu Enggak sih. jika memang. Itu kan gara-gara Anda. gara-gara saya ya, Itu kan maaf gara-gara ya. Anda. Maaf ya. Itu kalau gua dari dulu hobinya Kontekin Bang Jana. enggak. Enggak. Ini yang gue nanya dia yang jawab dah. Lo kayak jubir tau gak sih? Nanya. Kan kalian kita sehati. Nanya Gitu. gitu. Udah Gini jadi dong, friend gini dong, terus. tangan dong. Enggak. Kasihan. Gak mau langsung gitu. Banyak. Gua dulu kalau stres belanja. Jajan kayak beli sesuatu. Makanya dibilang banyak beli barang gak berguna. Iya, sekarang juga banyak barang gak berguna terus gue bingung mau diapain. Kapan Karena abang jadwal belanja lagi? Mau ikut dia. enggak. Dasar lo. Ya bener kan, jadi ada sesuatu, temennya. ada temennya. Karena Jadi gue juga doyan. Karena Bang. enggak, karena kan kemarin kalau kan dia mau buang duit dia mau minta ya kan. kan kemarin ke pandemi kan, kita banyak di rumah gitu kan. Jadi hobinya lari ke belanja online gitu.
Jadi banyak banget barang-barang yang nggak perlu gitu. Cuma beli karena pingin aja gitu kayak aneh apa ya, coba ini beli gitu. Tapi udah kayaknya udah setahun terakhir gue udah nggak pernah begitu lagi gitu. Karena hobinya lebih lari ke main musik ya sama main motor kali. Motoran. Oh ini dong riding kemana gitu ya Bang? Iya, suka random aja gitu. Pengen sini tuh jalan aja sendiri kemana atau ada di mana gitu. Nah, waktu lagi gue belum menikah sama kayak gitu. Kapan kita jalan lagi Bang? Nggak mau, aku mau sendiri aja. Boncengan. Apalagi boncengan. Jadi peluk dari belakang gitu ya. Tangannya. Kalau gue nyampe. Seneng banget lagi. Kalau gue nyampe. Oke Bang. Mungkin dari tadi kalau gue perhatiin kalian ngobrol menceritakan pengalaman. Menurut gue bisa nggak sih ngasih tips ke teman-teman pendengar apa sih yang pertama kali harus dilakukan dan bagaimana membuat kita sadar bahwa kita kurang mencintai diri kita sendiri gitu. Oke. Ada di momen seperti apa yang bisa bikin kita sadar bahwa kita itu perlu mencintai diri sendiri? Gak perlu nunggu momen sih. Mungkin lebih sering kalau misalkan kita lagi sendiri merenung gitu ya, kita pikirin dulu diri kita. Misalkan satu hari ini gue ngapain ya? Oh gue tadi habis begini, habis kecewa segala macam. Apa yang kurang ya dari gue? Oh berarti gue harus lebih begini nih. Jadi dia kayak lebih untuk menyadari hal-hal yang udah dia lakuin dan lebih peka terhadap diri sendiri. Dan jangan lupa kalau kita care sama orang lain, kita juga jangan pernah ngelupain diri kita. Udah 10 kali. Ya, Oh dibales. banyak kan lu tadi kan 15. Oh dia pendendam kayaknya. Tadi gue balas kamu. Biasa aja nanti kan gue balas. Iya maksudnya kayak gitu. Kadang kita tuh peduli banget sama orang, tapi kita tuh kadang lupa kan sama diri kita sendiri. Emang Ica gak pernah begitu? Kenapa? Emang Ica gak pernah begitu? Kayak gimana yang barusan? Iya barusan. Iya. Maksudnya saat suka sama orang gitu terus kayak semua waktu dicurahkan ke orang itu gitu terus sampai dia lupa sama diri sendiri gitu. Emang gak pernah begitu? Enggak. Karena gue ini sih karena Ica masih mikirin diri Ica sendiri. Bukan karena baru sekali. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Karena kebetulan gue kan tipe cewek yang pakai bukan perasaan terus gitu loh. Kayaknya blueprint lu cowok deh keluar Iya ini ada jakun. Iya maksudnya gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana lebih berpikirnya itu lebih realistis dan rasional. Setuju. Karena itu akan berpengaruh ke psikologis kita. Betul. Mungkin awal-awal kita bisa untuk nerima. Misalnya ya udahlah nggak apa-apa demi dia. Tapi lo mau sampai kapan kayak gitu? Betul. Dan hubungan kayak begitu nggak akan sehat. Ya dan omongan ini bukan teori. Ya, betul. Ini emang harus banget. Emang harus banget. Tapi ini gua sedikit nyela motor kali disela. Tapi bukan motor kali disela. udah lucu banget. Apaan? Maksudnya begini kan laki dan perempuan itu kan diciptakan berbeda ya. Iya betul. Dengan sifat basic core-nya itu memang berbeda gitu. Dimana kita tahu sendiri pria lebih logis dan realistis dibandingkan perempuan yang lebih banyak menggunakan perasaan. Mungkin perbandingannya bisa kalau perempuan itu perasaan 70-80% lah. Logikanya 20%. 20%. Nah jadi apakah salah memang kalau perempuan selalu menggunakan perasaan? Ya, Karena kan enggak, Ica tadi bilang sebenarnya harus pakai logika, yang mana kayaknya nggak semua perempuan bisa melakukan itu kan? Nah sebenarnya bisa aja Harus. kalau dilatih. Iya, jadi itu dia mesti harus tahu mana waktunya untuk melakukan untuk pakai logika dia, pikiran dia, jangan cuma ngikutin perasaan dia doang. Iya, karena Oke dibiasakan, tapi kan pada saat dia mencoba untuk main logika, nyatanya perasaan lebih dominan dan pada akhirnya kalah dengan perasaan kan? itu nggak apa-apa. Itu terserah dia. Kalau dia mau begitu ya dia endingnya ujungnya akan kayak gitu, akan sadarnya telat. Iya. Kan kalau misalkan tadi abang nanya gimana caranya supaya bisa cewek-cewek atau siapalah untuk bisa mencintai diri sendiri. Kalau misalkan emang dia mau cara yang seperti abang bilang tadi, mendahulukan perasaan, ya silakan. Iya. Tapi lo udah tahu konsekuensinya tuh kayak gimana ke depannya. Kan dia cuma ngasih solusinya nih. Solusinya Sebenarnya itu tuh yang terbaik kayak gitu. Iya sebenarnya perempuan tuh udah tahu bang, ujungnya tuh bakalan begitu. Tapi tetap dilakuin Tapi ya? tetap dilakuin ya karena itu ngedahuluin perasaan. Iya kan? Oke. Dia tuh lemah banget kalau soal perasaan. Iya, Emang cewek tuh paling kayak lemah gitu. tuh soal anak, Hati itu udah hati. cowok, ya kan? Itu paling lemah tuh emang cewek. Pasangan ya, pasangan. Sama yang lagi diskon, lemah banget ya, pasti pengen belanja.
Ya. Terus lu ngelirik rekening, wah gak ada isinya ternyata. Nggak ada Akhirnya isinya. menahan diri akhirnya. Nggak ngelirik rekening temennya. Wah. Enggak, gue gak begitu kok. Lu begitu ya? Gue nanya emang Bang. kriminal nih jadi. Dari dulu nih, dari Udah, episode berapa? Dari main obeng itu kan. Iya, kriminal emang dia. Masih ingat lagi obeng. Ya kayak gitu, menurut Ica kayak gitu. Iya, oke, Mohon oke, maaf oke. kalau ada salah. Enggak. Sorry Kang. Menurut Ica gitu sih. Oke, Ah, bagus, siap. bagus. Mungkin bagus, Ica terlalu setuju. gampang ngomong karena Ica belum ada di posisi itu. Enggak apa, Ya. kan yang penting ngomong dulu. Iya. Politik gue sih gue ngomong terus kok. Jadi presiden. Tapi kan saya lagi gak mau nyalon. Iya. Emang gak pernah nyalon, bukan tiap minggu ya? Kemarin baru sih dari salon. Kita belanja yuk. Kita belanja aja. Iya. Iya maksudnya gitu sih, lebih ke oke. Ya. gitu aja. Kak gimana Kak? Sama sih. Sama apanya nih? Sama kayak Ica. Maksudnya lebih harus kita tuh mesti ngertiin diri kita sendiri. Pertama banyak-banyak introspeksi. Kalau misalnya terus kita juga harus nerima ini kritikan orang. Iya betul. Tapi Jadi- kan gak segampang itu bisa nerima kritikan. Emang gak gampang kan Ini kita kita nggak ceritanya bilang. kita lagi ngomong retorika dulu, teori dulu. Iya teori dulu. Soal praktik mah gimana orangnya aja. Kan Iga kan emang pasti kan kesel kan kalau kita dikritik. Iya. Apalagi kalau misalnya kita ngerasa gak sesuai sama kita. Betul. Oh, Ika kesel kalau dikritik. Enggak. Bukannya Bukannya geli. geli. Aku merinding ya. Aku merinding loh beneran. Flip flop. Ya Allah Flip, zaman gue SMA tuh flip flop. Tahu nggak Bang? Speechless gitu gue. Gimana? Lanjut. Ya maksudnya tadi sampai mana sih tadi kan ngomong. Mau dikritik. Iya mau Iya, dikritik. Gak semuanya mau dikritik. Ya jadi sebenarnya kita misalnya denial sama kritikan. Tapi pas udah malam-malam tuh suka mikir emang bener gak sih gue kayak gitu, gitu. Kalau emang begitu gue mesti, berarti gue mesti kayak gini nih biar nggak kayak gitu lagi. Kadang perlu gitu kritikan itu. Jadi bikin kita untuk terus jadi baik terus. Jadi lebih ngerti juga diri kita sendiri. Ya kan kita kan sekaligus mikirin oh iya bener nggak ya gue kayak gini, bener nggak ya. Nah jadi pas udah kayak gitu, udah. Kalau mau nentuin gini juga sih kadang perempuan tuh nggak boleh nentuin Apa? pilihan pada saat dia tuh lagi galau-galau atau emosi atau itu nggak bisa. Karena keputusannya biasanya diambil dari perasaan ya. Iya. Jadi kalau bisa tuh perempuan tuh mending dikasih waktu aja dulu, diem suruh dia diem. Enggak maksudnya bukan lu diem nggak gitu ya, maksudnya kasih waktu kasih waktu sendiri biar dia tuh mikir gue tadi ngelakuin ini gue salah lagi tadi ngelakuin kayak gini harusnya gue nggak perlu kayak gini gitu. Iya. Ya Jadi kan? ngambil keputusan tuh nggak kalut Iya. gara-gara marah, gara-gara emosi. Apalagi kan cewek kan ya itu kan suka duluin perasaan, kadang suka spontanitas yang kayak males lah. Malah kesel. Ya maksudnya spontanitas yang kayak gitu ya. Dia duluan. Kalah cepet kita. Ya maksudnya masih kayak gitu dulu. Biar nanti pas apa namanya tadi kita ngomong sampai mana? Sampai Ya, uhuy. Iya jadi biar nggak nggak biar nggak keterusan dianya Dan salah ngambil mengambil keputusan juga. Jadi dikasih waktu dianya Oke. untuk kayak gitu ya. Berarti Intinya kalau cewek ngambek mending diemin dulu ya. Diamin dulu. biar dia sampai mikir. tenang. Jadi jangan Emang di-push kalau terus. didemin langsung mikir dia pasti. Enggak, Jadi biar emosinya reda dulu. Iya. Jadi dia nggak melakukan sesuatu yang bikin kita kaget Nah, gitu. oke, itu kan dari sisi cewek ya. Nah, kalau dari sisi cowok sebenarnya juga sama, Bang, gampang. Kalau mau kalau cowok kan lebih main di logika ya. Siapa? Gua, Bang. Gua cowok, lu bukan deh. Iya. Makin frontal ya sekarang. Kalau lu cowok, dia lelaki lah. Wah, enakan dia dong. Kok enakan dia? Kok enakan dia? Iya. Cowok kan Kamu kok belum nggak pede dewasa. gitu sih? Kenapa sih? Bang, insecure. Lanjut. Durasi. Durasi coy. Iya, kalau misalkan cowok kan pakai Cepet, logika ya. Jadi bentar Neng. Oh iya, sorry Mas Tit. Ya, kalau cowok tuh lebih gampang sebenarnya untuk diredakan emosinya atau bahkan diajak supaya lebih gampang ngobrolnya ya. Disiram air. Ngertiin aja, enggak. Kan lagi marah. Ngertiin aja. Kayak tadi gue bilang kan, minimal kita udah tahu nih gitu kan, pasangan kita tuh sukanya apa, ininya apa. Diwidinin aja, misalkan contoh. Gue kan semarah-marahnya gue disamperin dipeluk, pasti gue langsung reda. Peluk masjid
Enggak ah, Di. bau. Oh pantesan kalau cewek marah dibaikin susah tuh lama. Lama, emang Kalau lama. cowok lama. dibaikin cepet ya. Cepet. Tapi enggak juga sih menurut gua. Lebih kepada bagaimana kita ngerti cewek aja kan. Maksudnya gini, kalau kayak cewek kan lama gitu kan ininya. Ngambek. Kalau kita tahu kuncian nih ibaratnya gitu. Oh iya. Jadi gak akan selama itu gitu. Gimana Ya, kita ya, memahami itu kan aja proses, sebenarnya. Itu kan proses. Nah terus balik lagi yang tadi, buat teman-teman di luar sana, yang kepengen belajar bagaimana memulai mencintai diri sendiri. Kalau gua dulu tipsnya adalah, lu bikin catatan, ditulis. Kayak misalnya nih, hobi lu apa aja sih, lu tulis. Hobi lu apa itu bisa aja, tuh. ditulis. Terus yang kedua, lu suka makan apa aja, makanan favorit lu tulis. Minuman favorit lu tulis. Dari situ nanti lu bisa tahu pada saat lu lagi pengen stress release, lu gunakan yang ketiga elemen tadi. Iya, soalnya Iya, kadang kalau lagi stres kita nggak tahu ya, gue mesti bahagia diri gue tuh gimana Kayak ya gimana? caranya, ya benar-benar tuh. Atau misalkan kayak gini, tempat mana yang bikin lu tuh nyaman? Misalnya nih, gue tuh seneng kalau udah ngelihat pemandangan, atau masuk toko buku aja itu udah bikin seneng. Ya itu jadi tempat-tempat yang paling lu suka itu apa aja, lu tulis. Kalau gue biasanya dulu gitu. Jadi yang menjadi kesenangan lu tulis, tinggal lu nanti pas begitu pengen momennya itu lu tinggal panggil lagi aja itu tadi tulisan lu. Itu menurut gue kayak gitu. Lu panggilnya gimana? Bang. Hai. Panggilan kepada perusahaan Oke Google ditunggu ya. di lobi utama. Kamu lucu deh. Baiklah. Seperti itu. Seperti itu ya ceritanya. Kurang lebih ya. kayak gitu Kurang ya. lebih kayak Kalau gitu. teman-teman sana ada yang pengen sharing juga pengalamannya atau mungkin punya tips-tipsnya juga, boleh ikutan. Di mana? Di Podcast Indonesia. Ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Noise, Spotify, Pogo FM. Jadi Kalau kalian mau, bisa. benar. Kalau mau kirim wesel juga bisa. Apa? Weso, Wesel pos. pakai merpati aja bang sekalian. Bang kan? Selebat gue. Pesan terakhir buat pendengar. Ya. Jangan coba-coba untuk mencintai orang lain sebelum kamu mencintai diri sendiri. Iya betul banget. Right. Ih, quotes-nya. Enggak, saya Google barusan. Google ya. Oh iya. Iya, Itu benar-benar. kata-kata itu Tapi bagus. Benar, Benar. emang benar. Tapi Tepat. bener. Benar, tepat. Nggak semua orang Iya, bisa. closing ya, udah habis. Ya. Ya udah. Jadi Sampai di ingat sini ya teman-teman. Sampai di sini pembahasan kita tentang self love. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Dah.